Shalom saudara, mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Tuhan, hari baru ini kami syukuri, kami mohon rahmat-Mu. Firman-Mu kembali menjadi pelita, menerangi jalan kami, menuntun kami melangkah lebih jauh di dalam Injil. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara silahkan membaca perikop bacaan Gema kita hari ini dari Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-17 sampai 31. Saya hanya bacakan 2 ayat saja, ayatnya yang ke-21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Karena perkataan itu, mukanya muram. Lalu ia pergi dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Saudara, orang kaya dalam kisah ini benar-benar kaya ya. Bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara rohani. Dia taat melakukan hukum Taurat. Bahkan dia juga kaya secara moral. Orangnya rendah hati. Mau berlutut. Tidak malu bertanya kepada Tuhan Yesus. Jadi menurut standar manusia, orang ini adalah orang yang sukses. Orang yang baik. Dan pastinya orang yang bahagia. Tetapi saudara, ternyata dia masih merasa ada yang kurang dalam kehidupan rohaninya. Sangat mungkin seperti ini pergumulan dia. Adakah aturan agama yang belum kutaati? Adakah perbuatan baik kepada sesama yang belum kulakukan? Adakah doktrin agama yang belum kupelajari? Intinya saudara, orang ini merasa tidak yakin bahwa kondisi hidupnya saat ini bisa menjamin dirinya untuk mendapat hidup kekal, untuk masuk surga. Dan dari jawaban Tuhan Yesus kita tahu, orang ini memang belum mendapat hidup kekal. Jadi wajar para murid menjadi terkejut. Bagaimana mungkin orang sebaik ini, sesaleh ini tidak selamat? Nah, saudara, tadi kita baca Tuhan Yesus memandang orang ini dengan penuh kasih. Lalu memberitahu dia bahwa memang ada satu masalah serius dalam hidupnya. Yaitu keterikatannya kepada harta. Yesus dengan kasih memperingatkannya. Punya harta yang banyak itu bukan dosa, tapi khusus untuk dirimu, harta menjadi masalah. Maka kamu harus jual semua, lepaskan semua, lalu ikutlah aku. Dan dapatkanlah hidup kekalmu, kebahagiaanmu, rasa amanmu yang sejati hanya di dalam aku. Saudara, apa reaksi orang ini? Dia meninggalkan Tuhan Yesus dengan sangat sedih. Saudara, kisah ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita satu kebenaran penting di dalam Alkitab. Yaitu bahwa kekristenan mengikut Yesus itu benar-benar berbeda dari yang dibayangkan oleh manusia. Dari yang diajarkan oleh agama-agama. Di dalam mengikut Tuhan Yesus dan memperoleh hidup kekal atau masuk surga. Yang menentukan itu bukan yang manusia lakukan untuk Allah. Tetapi justru yang Allah sudah lakukan bagi manusia berdosa di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Maka konsekuensinya Tuhan Yesus harus menjadi yang paling utama di dalam hidup kita. Harus menjadi satu-satunya yang kita andalkan untuk mendapatkan rasa diri berharga kita. Untuk kita andalkan untuk bisa merasa bahagia, merasa aman selama di dunia ini. Bahkan untuk merasa yakin akan keselamatan kekal kita. Dengan kata lain, hal-hal yang lain yang kalau kita itu tidak punya, lalu kita merasa tidak bisa bahagia, apalagi merasa malas hidup, takut hidup,
maka hal itu berarti sudah menjadi lebih utama dari Allah. Saudara-saudara, ini adalah kebenaran penting yang mungkin kita sudah mengerti, tapi mudah kita lupakan, mudah kita abaikan. Ketika beribadah di dalam gereja, kita bisa berkata, Tuhan, Engkaulah yang paling utama dalam hidupku. Tapi sehari-hari kita tidak seperti itu. Ya. Ada sesuatu atau seseorang yang kita andalkan, yang kita jadikan sumber rasa aman, sumber harga diri, sumber kebahagiaan kita. Bisa seperti itu? Oh, sangat mungkin bisa. Dan orang-orang seperti ini, walaupun giat beribadah, rajin pelayanan, tetapi rasa amannya, kebahagiaannya, harga dirinya mudah sekali hancur. Bahkan keyakinannya akan keselamatan kekalnya mudah sekali goyah. Nah, saudara-saudara, tetapi puji Tuhan, Allah itu masih mengasihi kita. Maka cepat atau lambat Dia akan izinkan kita ketemu situasi-situasi hidup yang akan memaksa kita melepaskan keterikatan kita itu. Sama seperti yang Yesus lakukan kepada orang kaya ini. Pilih Yesus atau pilih harta. Atau yang Allah lakukan kepada Abraham. Pilih anakmu atau pilih Allah. Bahkan Allah memakai pencobaan iblis kepada Ayub itu untuk mendewasakan iman Ayub. Ayub, mana yang lebih berharga dalam hidupmu? Kekayaanmu? Keluargamu? Kesehatanmu? Atau Allah? Nah, saudara, mari di masa Prapaskah ini kita memeriksa hati kita. Memeriksa kerohanian kita. Kira-kira apa itu yang kita perlakukan lebih berharga dari Allah? Apa itu? Atau siapa itu? Yang jika kita tidak mendapatkannya atau jika kita kehilangannya, kita bisa menjadi sangat sedih atau sangat marah, lalu bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara, selamat memeriksa hati kita masing-masing. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami di masa Prapaskah ini untuk melihat lagi dan merasakan lagi betapa kasih Golgota, kasih yang berkorban diri demi keselamatan kekal kami itu lebih indah dari segala keterikatan dalam hidup kami. Sehingga kami kembali berani melepaskan keterikatan-keterikatan itu. Sampai akhirnya Kristus menjadi satu-satunya keterikatan di dalam hidup kami. Oh Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.